Tahukah kamu sejarah lahirnya Pancasila? Pancasila diawali dengan pembentukan BPUPKI pada tanggal 7 September 1944. Badan ini bertujuan untuk menyelidiki sekaitan pembentukan NKRI. Sidang pertama BPUPKI digelar pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan tujuan merumuskan falsafah negara Indonesia. Selama 4 hari, para tokoh perumus Pancasila yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Mr. Supomo, Muhammad Yamin, dan Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim merumuskan 5 azas untuk negara Indonesia. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan 5 azas yang ia sebut Pancasila, yang berarti 5 dasar. 5 azas yang disampaikan Soekarno yakni kebangsaan, internasionalisme atau peri kemanusiaan, persatuan dan kesatuan, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Pidato itu diterima secara aklamasi segenap anggota BPUPKI. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana implementasi sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Secara formal, tidak ada undang-undang yang secara khusus mengakui satu atau lebih agama di Indonesia. Satu-satunya undang-undang yang menyebut keberadaan agama adalah Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Undang-undang tersebut juga mengakui keberadaan 6 agama di Indonesia, yakni Islam, Kristen, Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sila kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana kita menerapkan sila kedua dalam kehidupan berbangsa dan negara? Salah satu contoh kecilnya yaitu ketika kita membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan. Sila kedua berarti memuat segala bentuk unsur kemanusiaan yang adil dan beradab dalam semua lini kehidupan. Sila kedua juga dapat tercermin ketika kita menjenguk teman kita yang sedang dalam keadaan sakit. Hal ini berarti kita peduli terhadap sesama manusia, kita selalu menghargai harkat dan martabat manusia. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Bagaimana kita menerapkan sila ketiga dalam kehidupan berbangsa dan negara? Salah satu contohnya yaitu gotong royong untuk memudahkan pekerjaan. Sila ketiga mempunyai makna sebagai landasan untuk menjaga persatuan dan kesatuan seluruh bangsa Indonesia. Sila keempat yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bagaimana kita menerapkan sila keempat dalam kehidupan berbangsa dan negara? Yaitu salah satunya dengan cara musyawarah untuk mencapai suatu mufakat. Dengan musyawarah dapat mencapai suatu keputusan yang mempunyai nilai keadilan. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana kita dapat menerapkan nilai sila kelima dalam kehidupan berbangsa dan negara, yaitu ketika kita mampu menghargai profesi orang lain. Sila kelima mempunyai makna keseimbangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima juga dapat bermakna bahwa seluruh bangsa Indonesia mempunyai kedudukan yang sama baik dalam hukum, agama, sosial, kebudayaan maupun politik.